Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo pada pelajaran PKLH. Kali ini kita akan membahas tentang PKLH Bab 2, Lindungi Tanahku, episode ketiga. Nah, yang kita bahas di episode ketiga kali ini adalah bagaimana cara mencegah kerusakan tanah. Nah, ini dia ya. Pembelajaran ini bersumber dari buku PKLH halaman 32 dan 33. Oke, jadi kita akan bahas di sini ya, bagaimana sih cara mencegah kerusakan pada tanah ya. Kita tidak dapat membiarkan kerusakan pada tanah ya terus meluas. Untuk itu harus dilakukan upaya pencegahan di lahan-lahan yang belum rusak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah antara lain. Nah, di sini kita akan bahas ya anak-anak ya. Yang pertama adalah metode mekanik. Nah, metode mekanik ini adalah upaya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah dapat dilakukan melalui metode mekanik antara lain. Nah, ini. Yang pertama adalah peretasan lahan miring atau terasering ya. Yang kedua adalah pengelolaan sejajar, garis kontur atau kontur tilek. Yang ketiga adalah pembuatan check dam. Nah, ini anak-anak ya. Kalau peretasan lahan miring atau terasering itu adalah bertujuan untuk mengurangi tingkat erosi karena terasering dapat memperlambat aliran permukaan air ya. Nah, nanti akan kita lihat ya bagaimana sih terasering itu ya. Bentuknya nanti akan ada di akhir ya. Yang kedua adalah pengelolaan sejajar atau garis kontur atau disebut juga sebagai kontur tilek. Nah, ini upaya menjaga kesuburan tanah. Dengan cara ini dilakukan dengan membuat rongga tanah yang sejajar kontur dan membuat igri-igri ya. Hal ini dapat memperlambat aliran permukaan dan memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah ya. Yang ketiga adalah pembuatan check dam ya. Pembuatan check dam atau bendungan kecil ini mempunyai tujuan membendung aliran air di permukaan ya. Dengan demikian, material-material yang tererosi akan bertahan di parit-parit bendungan sehingga lapisan tanah akan menebal dan kesuburan tanah tidak akan hilang ya karena hanyut terbawa air ya. Nah, materi ini bersumber di buku PKLH halaman 32 sampai 33 ya. Nah, ini dia ya terasering ya. Jadi terasering itu anak-anak dibikin tangga-tangga seperti ini ya. Jadi lahan-lahan yang berada di dataran-dataran yang miring ya. Contohnya di pegunungan-pegunungan itu supaya tidak longsor atau tidak untuk menahan air, dibuatlah seperti ini ya, tangga-tangga seperti ini. Selain juga menahan air ya, jadi ini juga membuat tanah itu tidak gampang longsor ya anak-anak ya. Nah, sehingga tanaman-tanaman dan tanah juga jadi aman ya. Nah, seperti itu, tanah subur ya karena air tidak langsung mengalir ke bawah ya, jadi tertahan di sini. Nah, sampai penuh baru dia turun ke bawah. Nah, yang di bawahnya juga kena dari atasnya seperti itu ya. Unsur haranya pun juga terbawa ya, jadi dari atas ikut terbawa ke bawah ya. Nah, terus menjadi semua kebagian unsur hara dan air ya. Nah, metode ini sangat bagus diterapkan di perbukitan-perbukitan ya anak-anak ya, yang lahannya itu miring. Nah, seperti itu ya. Lanjut yang kedua yaitu adalah kontur tilek. Kontur tilek itu nah seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kalau kita menanam ada yang kosong. Nah, yang kosong ini gunanya adalah untuk menampung air juga ya, menampung resapan air dan juga menampung unsur hara ya anak-anak, sehingga tumbuhan-tumbuhan ini bisa dapat air yang cukup serta unsur hara yang cukup dari lahan yang kosong ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada check dam. Nah, ini check dam ini berfungsi untuk menahan unsur hara ya dari aliran air. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini dibuat kayak bendungan ya, sehingga air itu yang bagian permukaan itu bisa jalan, sedangkan yang tanah-tanahnya itu yang terikut dari atas itu tertahan di dam sini. Nah, sehingga unsur haranya juga tertahan di sini
membuat tanah itu menjadi subur anak-anak. Nah, jadi tanah ini bagus untuk diambil untuk dijadikan untuk tanaman ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu adalah metode vegetatif ya. Metode vegetatif merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerusakan tanah dengan cara memanfaatkan vegetasi yang ada ya. Metode vegetasi biasanya menggunakan cara-cara sebagai berikut. Ya, ada dua di sini ya. Yang pertama adalah reboisasi atau penghijauan. Yang kedua itu adalah rotasi tanaman atau crop rotation ya. Nah, reboisasi ini apa sih anak-anak ya? Kita lihat di sini. Kegiatan penghijauan atau reboisasi lingkungan dilakukan dengan cara menanami kembali dengan bibit-bibit pohon dan juga lahan-lahan yang kehilangan vegetasi penutupan. Nah, ini cocok di lahan-lahan yang bekas tambang ya anak-anak ya. Karena bekas tambang itu kan kosong lahannya ya kan. Karena digali sehingga tumbuhan-tumbuhannya itu atau vegetasinya itu dihabisi, dibongkar semua ya. Nah, tanahnya kan menjadi kosong. Nah, sehingga harus dilakukan reboisasi ini agar tanah tersebut tidak menjadi rusak ya anak-anak ya. Nah, jadi ditanami lagi ya tanah-tanah yang gundul-gundul tersebut ya. Selanjutnya adalah rotasi tanaman atau crop rotation. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan cara memvariasikan jenis-jenis tanaman pada saat pergantian masa tanam ya. Hal ini dilakukan karena dianggap efektif untuk mencegah berkurangnya suatu jenis unsur hara ya. Karena unsur hara ya seperti itu. Nah, sumber ini terdapat di buku PKLH halaman 33 ya. Nanti kalian bisa lihat di situ apabila kurang paham ya. Nah, ini contoh reboisasi ya anak-anak ya. Nah, jadi hutan-hutan yang ini ditanami lagi, yang lahannya masih belum ada tanamannya ditanami lagi ya, ditambah tanamannya sehingga menambah kesuburannya ya anak-anak. Nah, dan ini adalah rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman ini adalah pergantian tanaman. Misalnya kalian habis nanam padi, habis tanam padi itu sudah panen, kalian tanam lagi yang lain. Yaitu contohnya di sini ya, habis padi kalian ganti dengan umbi-umbian, contohnya jadi singkong ya, padinya ditanami singkong. Habis umbi-umbiannya panen, ganti lagi tanami jagung ya. Habis jagungnya panen, ganti lagi tanami kacang. Habis kacangnya panen, ganti lagi menjadi padi lagi, kembali lagi ya, gitu seterusnya ya, biar tanahnya itu terolah terus ya anak-anak ya, sehingga tanah menjadi bagus dan juga sumber haranya juga sangat banyak di tanah tersebut karena ditanami terus ya, ditanami terus juga di lahannya itu diolah terus ya, sehingga tidak kosong lama gitu ya, tidak terbengkalai lama gitu. Ini sangat bagus juga anak-anak ya. Apabila menunggu padinya misalnya lama ya, bisa diselingi nanti sebelahnya lagi. Bisa juga seperti ini anak-anak ya. Misalnya di sini tanamannya padi, sebelahnya nih ganti tanaman lain juga boleh, bagus sekali tuh ya. Misalnya tanaman umbi-umbian sebelahnya lagi jagung, sebelahnya lagi kacang ya. Wow, itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali tanaman dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu bisa hasil jualnya juga bagus. Misalnya juga kalau ini gagal, misalnya padinya gagal nih, gagal panen, bisa yang lain kita panen, bisa umbi-umbiannya kita panen, jagungnya atau umbi-umbiannya yang gagal kita bisa panen jagung ya. Nah, sehingga lahan itu menjadi berguna terus dan juga kita dapat penghasilan terus ya anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah metode kimia anak-anak ya. Nah, metode kimia ini banyak disebut sebagai pengawetan pada tanah ya. Jadi tanahnya itu diawetkan menggunakan bahan kimia ya. Pengawetan pada tanah dengan metode kimia ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur pada tanah ya. Bahan-bahan kimia yang sering digunakan antara lain bitumen ya, krilium, dan soil conditioner ya. Nah, ini krilium ini seperti ini ya bentuknya ya anak-anak ya. Sedangkan yang soil conditioner itu seperti ini ya. Nanti belinya bisa ada per kaleng, dia nanti beli di toko tanaman biasanya banyak ya. Nah, nanti kalian bisa temukan ini, nanti ditabur di tanahnya gitu. Terus tanahnya itu biarkan saja, nanti maka tanah tersebut akan terawetkan ya, seperti itu.
sumber haranya tetap bagus dia walaupun tanahnya kosong. Nah, materi ini terdapat di buku PKLH halaman 33 ya. Oke, sekian dulu episode 3 pada pelajaran PKLH pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.